Hai guys, balik lagi di Plins Room. Nah, kali ini aku ngebahas tentang relationship. Kenapa sih Tuhan belum ngasih kita pasangan? Kenapa ya ada pasangan yang bercerai? Apakah Tuhan salah kasih kita pasangan hidup? Kenapa ada perselingkuhan ya? Nah, sebelum aku lanjutin, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, langsung aja ya guys. Nah, pada saat Tuhan belum memberikan kita pasangan, fokus kita adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk memulihkan hati kita. Mungkin kalian punya luka-luka masa lalu atau trauma-trauma masa lalu, mungkin dengan mantan pacar, mungkin dengan keluarga kamu. Minta Tuhan pulihkan gitu, karena orang yang dulunya sorry to say, misalnya kalian dari keluarga broken home, misalnya kalian terbiasa ngelihat orang tua kamu pemabuk atau orang tua kamu main tangan atau bercerai, mungkin kalian punya pemikiran untuk gue nggak mau kayak dia, oke. Tapi saat kalian punya pikiran seperti itu, kalian itu akan tertarik dengan orang yang sama atau karakter kalian akan seperti mereka. Oke. Kalau misalnya terbiasa dengan orang tua pemabuk misalnya, kalian akan tertarik dengan seorang yang pemabuk juga gitu, tanpa sadar. Itu terjadi tanpa sadar, oke. Dan atau misalnya kalian punya mantan pacar yang mungkin pernah nyakitin kalian akhirnya nyari pasangan untuk gue balas dendam nih, gue akan buktiin nih, gue akan ketemu yang jauh lebih baik dan lebih better daripada dia. Yang ada kalian itu bukannya bahagia, yang ada nanti itu ketika kamu dapat pasangan itu cuma untuk ngebalas dendam. Jadi kamu nggak fokus gue itu untuk balas dendam, bukannya untuk masa depan, oke. Jadi kalian caranya gimana untuk tidak seperti itu adalah mengampuni. Mengampuni bukan hanya sekedar mengampuni, tapi kalian juga harus melupakan itu. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kak, tapi mengampuni itu gak gampang loh kak. Itu orang nyebelin banget, udah ngejahatin gue, terus gue harus mengampuni gitu. Oke, gue ngerti mengampuni itu gak gampang. Tapi kalian bisa berdoa, bisa minta tolong Tuhan Yesus untuk, Tuhan, aku mau mengampuni tapi aku gak bisa melakukan. Pasti Tuhan Yesus membantu kamu bagaimana caranya untuk mengampuni orang tersebut. Atau kalian juga bisa cari komunitas sel di gereja kamu atau orang-orang di dalam Tuhan untuk membantu kamu melupakan orang tersebut. Kalian bisa cerita panjang lebar karena keterbukaan awal dari pemulihan. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa saya menekankan mengampuni? Karena itu buat kebaikan diri kita sendiri, buat ujung-ujungnya buat masa depan kita sendiri gitu. Karena apa? Karena orang yang belum dapat mengampuni itu akan berdampak buruk ke pasangan berikutnya dan juga ke diri kita sendiri. Bahwa gak ada yang bikin kita bahagia selain Tuhan Yesus itu sendiri. Bahwa pernikahan itu adalah pelengkap kebahagiaan. Orang yang menganggap pernikahan adalah kebahagiaan itu pasti akan menikah lagi setelah masuk ke dalam dunia pernikahan. Karena dia berpikir menikah itu adalah kebahagiaan. Jadi dia akan terus menikah lagi. Karena pusatnya dia menikah adalah kebahagiaan. Gak ada yang bikin bahagia selain Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya kita harus bahagia dulu bersama Tuhan. Rasain dulu cintanya Tuhan. Bahwa pernikahan adalah pelengkap kebahagiaan kita. Orang yang gak happy di masa single, dia akan gak happy ketika menikah nanti akan pengen single. Banyak loh kasus yang kayak gitu.
banyak yang suka curhat sama aku, kayaknya enakan single deh segala macam. Oke, karena apa? Karena mereka nggak happy di masa singlenya dia. Jadi kalian yang masih single, nikmatin dulu aja di masa single kalian. Fokus sama diri kalian sendiri, cari pengembangan karakter kalian, cari kelebihan kalian. Semua orang ada kelebihan dan kekurangan, oke? Jadi kalian fokus dengan kelebihan diri kalian sendiri. Cari tahu kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, oke? Terus juga fokus sama banyak bergaul dengan selain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu kunci supaya pernikahan kamu bahagia. Jadi bukan orang lain yang ngebahagiain kamu sendiri yang harus membahagiakan orang lain. Maka orang lain juga akan membahagiakan kamu. Kamu nggak bisa mengubah orang lain selain diri kamu sendiri dulu yang berubah. Karena pernikahan itu suatu hal yang kamu harus sibuk banget gitu. Kamu nggak bisa fokus sama diri kamu sendiri, tapi kamu harus fokus dengan macam-macam orang, bukan 1-2 orang doang. Itu bahkan ada 5-6 orang kalau kamu punya anak gitu. Untuk cewek-cewek, kamu harus pikirin nanti suami makan apa, anak kamu makan apa. Untuk yang cowok-cowok, kamu mesti mikirin untuk cari uang untuk keluarga kamu, istri kamu, anak kamu, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian ya nikmatin dulu di masa single ini. Oke, sekian teman-teman sharing dari saya. Next week aku akan ngebahas tentang kenapa sih ada yang clingy. Oke, stay tune di Prince Room. Jangan lupa di subscribe ya.